Di sebuah malam yang mencekam, ditemani oleh deru hujan dan kilat yang menggelegar. Dari jauh, kita diperlihatkan beberapa sosok yang sangat mencurigakan. Para asasin yang sudah lama memantau sebuah bangunan. Salah satu dari mereka memberikan isyarat untuk segera maju dan melaksanakan misinya. Mereka pun langsung menghilang, hanya menyisakan bekas pijakan dan hembusan angin yang menyebabkan beberapa cipratan air. Berpindah ke dalam sebuah bangunan, ada seorang pemuda yang sedang menyantap hidangan, dan inilah MC, seorang Heavenly Demon, pemimpin dari sekte demonik, ditemani dengan beberapa hidangan lezat berjajar rapi di sebuah meja. Sembari mencium harumnya makanan, Sam MC berkata pada dirinya sendiri bahwa ini adalah sup kacang hitam terakhir di Murim, dan aku akan merindukannya. Di dalam hatinya, MC sudah merasa bosan setelah mengaduk-ngaduk Murim dan tidak ada lagi tujuan setelah berada di puncak. Rupanya, ketenangan yang dirasakan tidaklah lama. Para asasin yang sedang memantau sejak tadi akhirnya mulai menyerang MC yang sedang ingin menikmati makanannya. Salah satu asasin menodongkan pedang ke arah leher MC dan mengancam akan membunuhnya. Tapi kita akan tahu apa yang akan terjadi dengan para kroco-kroco ini, coy. Dengan melihat sekilas, MC tahu bahwa mereka berasal dari aliansi Murim, Red Devil Phalanx, Forsage, Five Dragon, Jegal, Shogi Byoku, dan sisa-sisa dari Magical Twilight Gate. Ada banyak yang mengincar nyawaku. Hanya saja, pepatah mengatakan tidak boleh mengganggu anjing yang sedang makan. Tiba-tiba, aura MC pun meledak. Para asasin mulai panik, tapi MC hanya menyeringai dan tersenyum, mengatakan bahwa hari ini cukup spesial. Sembari mengambil mie menggunakan sumpit, MC pun mengatakan, "Kenapa kalian tidak duduk dan makan bersamaku saja?" Para asasin pun heran dengan tingkah lakunya. Dengan tenang, MC melanjutkan makan mie dengan sangat lahap. Para asasin pun sudah tidak sabar lagi dan mulai menyerang. Dengan sigap, MC melemparkan sumpit ke arah asasin yang akan menyerang. Mereka pun kaget, dan dari mereka yang melihat rekannya langsung tewas menancap di dinding dengan sumpit di kepalanya. Dengan marah, salah satu asasin mengatakan bahwa metode yang digunakan selalu kejam. Aku akan membalaskan dendam saudara-saudaraku. Setelah itu, para asasin lanjut menyerbu. Dengan hentakan tangan di meja, MC mengamati paha ayam goreng, bakpia goreng, dan sosis Jerman yang berterbangan di depan matanya. Dengan tekniknya, MC menyerang menggunakan paha ayam goreng dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Musuh yang terkejut mencoba untuk memblokir makanan yang terbang ke arahnya. Walaupun ayam goreng berhasil ditangkis, bakpia goreng dan sosis Jerman tidak, yang berakhir menimpa wajah para asasin. Panas sekali. Tidak hanya ayam goreng, mie ayam khas Medan pun digunakan sebagai cambuk untuk mengalahkan para asasin yang akan menyerang. Setelah mengambil sumpit baru, MC menangkap mie ayam khas Medan dan mendarat dengan gaya khas pahlawan. Ayam goreng pun tak luput dari tangannya. Dengan santainya, MC makan di tengah pertempuran dan mengatakan bahwa bagian dari ayam goreng pengkolan Mbak Indah sangat renyah. Tapi tak berselang lama, MC mengumpat dengan tatapan yang tajam. Brengsek. Para asasin yang melihat itu pun panik dan bersiaga. Tapi secara tidak diduga, ternyata MC hanya tersedak lengkuas yang biasa terlihat seperti daging ayam atau sapi. Para asasin pun kembali terbuat heran dengan tingkah lakunya. Setelah merasa direndahkan, para asasin pun kembali menyerang. Dengan tatapan yang tidak senang, MC berkata bahwa pelayanan di sini sangat buruk. Dengan uluran tangan, MC menggunakan skill yang bernama Magic Demon Device untuk menarik jeruk yang terjatuh di belakangnya. Setelah berada di tangannya, MC mengisi energi spiritual
ke dalam sebuah jeruk dan mengatakan kepada mereka bahwa ini akan sedikit panas. Setelah dirasa cukup, MC melemparkan jeruk ke atas dan meledakkannya. Para assassin pun hanya bisa menerima dengan putus asa tanpa bisa menghindarinya. Dari luar, terlihat cahaya menyilaukan yang menyinari seluruh ruangan. Setelah keributan itu, para bawahan MC pun panik dan menghampiri MC. Dengan tatapan yang penuh amarah dari MC, mereka hanya bisa terdiam dan tidak sanggup mengatakan apapun. Tapi MC ini sangat santai dan berkata, "Sudahlah, jangan begitu dramatis." Lalu MC pun bertanya kepada bawahannya, bagaimana dengan minuman keras impornya? Bawahannya pun menjawab, untuk itu persiapannya sudah selesai. MC membalas, "Oh, begitu ya." Sebenarnya, Jo Kang Hyun, sang MC, adalah seorang transmigrator yang tidak sengaja dipindahkan ke dunia murim tanpa peringatan. Tapi tanpa diduga, MC malah bisa mengambil alih sebuah kultus demonik dan menjadi pemimpin terbaik dari sekte demonik. Dengan malasnya, MC hanya bisa mengamati langit dan bergumam betapa cerahnya langit itu. Setelah keluar dari ruangan, MC mendengar panggilan dari teman-teman masa lalu saat pertama kali datang ke murim. MC pun menengok dan menyebutkan nama teman-temannya, Soran, Nona, Doran, Unyoung. Tapi yang ada hanya kehampaan. MC pun hanya bisa termenung. Bawahannya pun menyaut, "Pemimpin, apa ada yang mengganggumu?" MC menjawab, "Ah, bukan apa-apa." Setelah itu, MC melanjutkan perjalanannya bersama para bawahannya menuju tempat ritual portal dimensi. Di dalam hati, MC sangat merindukan kampung halamannya, dan mungkin dengan ritual portal ini, MC bisa kembali ke tempat asalnya. Di dalam ruangan itu, kita diperlihatkan lilin yang berjajaran yang menambah kemistisan ritual yang akan dilakukan. Beberapa tetua yang sudah menyiapkan gambar diagram yang akan digunakan untuk perjalanan antar dimensi. Tetua yang memegang kuas menyambut MC yang sedang berjalan ke arahnya. "Ah, Anda di sini, pemimpin." MC menjawab, "Apakah sudah siap?" "Ya, Anda bilang itu Republik Korea abad 21, benar kan?" Dalam hatinya, MC hanya bisa berkata, "Aku sudah mendengar ini ratusan kali." Lalu, sang ketua pelukis menangkupkan tangannya untuk memulai ritual. MC yang berada di tengah memejamkan mata dan berharap ini berhasil. Sedangkan ketua pelukis menggunakan mantra yang sangat sulit dimengerti. Setelah itu, MC merasa bahwa keadaan di sekitarnya mulai berubah dan tubuhnya mulai terangkat ke atas, menandakan bahwa sesuatu akan terjadi. Tetua lain pun hanya bisa melindungi dirinya menggunakan tangan dan bergumam, "Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi?" Dengan seringai yang sangat puas, MC berkata di dalam hati bahwa sang MC bisa mendengar kali ini benar-benar akan berhasil. Tetua yang melihat itu sangat terkejut melihat MC yang tubuhnya mulai memudar. Tubuh pemimpin, dan berteriak untuk segera berhenti. Tapi MC yang sudah sangat menantikan hari ini berkata di dalam hati, kali ini pasti akan berhasil. Tapi ketua pelukis berteriak agar MC turun karena ini sangat berbahaya. Tapi MC yang sudah mulai berpindah dimensi berkata pada para bawahannya, menyampaikan salam perpisahan. Para ketua yang mendengarnya hanya bisa tertunduk dan menangisi kepergian sang MC. Dengan cahaya yang terang, digambar diagram yang menandakan bahwa ritual yang dilakukan berhasil. Dan kita diperlihatkan kembali sang MC yang kembali muda, yang sudah berpindah dimensi. Dengan tatapan yang serius, MC mendongak untuk melihat tulisan yang ada di depannya. Di dalam hati, MC berkata, seharusnya aku kembali ke tempat asalku. Dengan senyum yang kecut, MC pun berteriak, kenapa aku malah kembali ke 17 tahun yang lalu? Tapi tanpa disadari, ada orang yang sedang mendekat dari belakangnya. Secara tiba-tiba, MC dipukul dengan keras di kepalanya. Sambil membentak, orang itu berkata, "Hei, siapa yang bilang kau boleh malas-malasan?"
MC yang terkejut hanya bisa terhuyung dan ambruk. Dalam hatinya, MC mengumpat, "Ah, ini sangat sial." MC yang pingsan karena dipukul kini terbaring di sebuah kamar. Dalam mimpinya, MC kembali ke tempat yang ia tinggali dulu. Suasana yang hangat, tenang, dan damai. Saat MC terbangun, ia menatap langit-langit dan melihat lampu modern yang berada di atas kamarnya. MC bertanya, apakah benar sudah kembali ke Korea, tempat tinggalnya dulu? Tapi, semua itu cuma bayangan semata, karena sebenarnya MC berada di kamar penginapan tempat ia bekerja. MC mengumpat dan menyalahkan sistem teleportasi yang tidak berguna. Saat duduk, merasa pusing, dan MC bertanya-tanya siapa yang memukulnya kemarin. Tapi hal itu tidak penting. Di saat sudah tenang, MC memposisikan dirinya untuk mencoba mengembalikan seni bela dirinya dengan cara berkultivasi. Dalam hatinya, MC tidak menyukai posisinya saat ini, di mana tubuhnya begitu lemah dan energi internalnya juga sangat buruk. Di saat berkultivasi, MC terganggu mencium bau yang tidak sedap. Karena sudah tidak tahan, MC pun keluar dari kamar tidurnya. Saat di luar, MC terdiam sebentar dan mengamati keadaan sekitar. Matanya memperlihatkan kehangatan dan berkata, kehidupan keluarga di penginapan juga tidak terlalu buruk. Daripada menjadi pemimpin kultus demonik yang nyawanya selalu diincar orang lain. Setelah berjalan sebentar, MC kembali mencium bau yang tidak mengenakan. Sembari menutup hidungnya, MC bertanya-tanya benda macam apa yang bisa memiliki bau yang sangat menyengat ini. Setelah mengikuti asal baunya, MC masuk ke sebuah dapur dan melihat rempah-rempah dari jinten, bunga lawang, lada, dan ketumbar dicampur secara sembarangan sehingga terlihat seperti racun ketimbang sebuah masakan. Tiba-tiba dari belakang Nona datang dan bertanya kepada MC, kenapa dirinya ada di sini? MC yang melihat Nona ada di hadapannya sangat senang dan langsung mendekat yang membuat Nona terdiam dan terkejut dengan reaksinya. Sembari menyentuh pipinya, MC bertanya bagaimana dengan lukanya, yang ternyata tidak ada luka sama sekali. Setelah terdiam sebentar, Nona akhirnya mendorong MC dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dalam hatinya, MC cukup senang karena bisa mencegah tragedi yang akan datang menimpa Nona. Setelah itu, MC bertanya, apakah kaldu ini terlihat sangat aneh? Nona yang mendengar itu menjawab MC, ternyata Kang Yun juga tertarik dalam hal memasak dan bercanda bahwa hari ini MC cukup aneh. Dalam hatinya, MC menggerutu bahwa yang aneh adalah Nona, bukan dirinya. Sembari menutupi hidungnya, MC bertanya, bukankah pelanggan penginapan akhir-akhir ini cukup berkurang? Sembari menyentuh bibirnya, Nona menjawab, sepertinya memang begitu. MC yang mendengarnya hanya bisa memegangi dahi dan pasrah dengan keadaannya saat ini. Setelah itu, MC mengambil wajannya dan membuang semua kaldu ayam beracun dan berkata kepada Nona bahwa kaldu ayam yang sebenarnya bukan seperti ini. Nona yang mendengar itu bilang kepada MC, tapi kata Pak Gua kita harus menghilangkan bau dari ayamnya. MC yang mendengar kata Gua tersentak dan berkata bahwa semua ini salah orang itu. Dengan gugup, Nona hanya bisa mengiyakan sembari menyatukan jari telunjuknya. MC yang masih merasa kesal berkata kepada Nona bahwa dirinya akan kembali setelah beristirahat. Nona menjawab agar MC tidak terlalu memaksakan dirinya. Dalam hatinya, MC sudah merencanakan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Pertama, MC akan mencari exotic spirit. Setelah itu, mencegah bencana yang akan terjadi ketika tamu datang, lalu menstabilkan potensi dari penginapan. Tapi pertama-tama yang harus dilakukan adalah memulihkan seni bela diri. Untuk memulihkannya, seni bela diri harus duduk bersila selama berjam-jam. MC yang sedang berpikir pun teringat bahwa ada pavilion suci di dekat sini, dan kebetulan tempat itu dekat dengan makam kerajaan, dan rumornya
bahwa tempat itu berhantu. Tiba-tiba MC dipukul begitu keras, dan orang yang memukulnya memarahi MC, berkata bahwa kalau sudah segar bugar ya harus bekerja, karena tidak ada yang mau menanggung biaya makanmu. Dengan benjolan di kepalanya, MC melihat ke belakang dan berkata dalam hati, orang ini yang memukulku kemarin. Siapa orang yang memiliki bentuk seperti ikan buntal ini? Dengan tatapan yang mengerikan, MC bertanya-tanya, apakah harus kubunuh orang ini saja? Setelah mengambil kapak, MC mengayunkannya dengan cukup kuat untuk bisa membelah kayu yang digunakan untuk memasak. MC yang sedang melakukan pekerjaannya merasa tidak tenang karena terus diawasi. Ikan buntal yang melihatnya kembali membentak dan berkata, pastikan kau melakukan pekerjaanmu dengan benar. MC yang mendengarnya hanya bisa menghiyahkan. Dalam hati, MC berkata bahwa dirinya tidak boleh memenggal orang sembarangan, karena kedamaian di penginapan juga penting. Namun secara tidak terduga, kayu yang dipotong MC terpental dan mengenai ikan buntal dengan cukup keras. MC yang melihat itu menghela nafas sembari tersenyum dan bergumam, sepertinya aku tidak bisa mengabaikan orang ini. Ikan buntal yang merasa diremehkan, marah dan mencengkeram MC sembari membentak, apakah kau tidak bisa memotong kayu dengan benar? Sembari mengejek, MC berkata bahwa itu tidak disengaja. Ikan buntal yang tidak terima dengan jawabannya mengolok-olok MC dengan mengatakan, dasar yatim piatu gila. MC yang mendengar olokan itu langsung mengeluarkan aura membunuh yang sangat pekat, yang membuat ikan buntal bergetar. Dengan genggaman erat, MC mengayunkan punggung kapaknya ke arah wajah si ikan buntal dengan cukup keras. MC juga menjengkal kaki sehingga membuat si ikan buntal tersungkur ke belakang. Ikan buntal yang mendapatkan perlakuan itu berteriak dan menyalahkan MC. Tapi MC yang mendengar itu hanya memperlihatkan jari tengahnya dan berkata bahwa bajingan sepertimu pantas mendapatkannya. Dalam hatinya, MC mengingat orang ini adalah Bokyu. Sembari merintih, Bokyu mencoba bangun dan mencoba untuk memukul MC. MC yang melihat itu langsung menghindar. Dengan kapak yang masih di tangannya, MC kembali mengayunkan kapak dan menghantamkannya ke siku Bokyu. Bokyu yang mendapat pukulan pun meronta-ronta sembari memegangi sikunya. MC yang sudah keram berkata kepada Bokyu bahwa dirinya layak mendapatkannya. Dalam hatinya, MC berkata, gara-gara orang ini, Yong Rae dan penginapan mengalami hal yang cukup tragis. Bokyu yang sudah babak belur menangis dan mengakui bahwa dirinya salah. Tapi MC yang sudah muak kembali mengayunkan kapaknya dengan cukup kuat. Dengan tangan yang bergetar, MC bergumam bahwa dirinya harus segera memulihkan seni bela dirinya. Setelah puas menghajar, MC pun pergi dan membuang kapaknya ke Bokyu yang hampir saja mengenai kepalanya. Bokyu pun sangat terkejut. Dengan tatapan yang mematikan, MC mengatakan bahwa dirinya akan mengawasinya. Bokyu pun hanya bisa mengganggu patuh. Dalam hatinya, Bokyu akan membalas dendam berkali-kali lipat. Setelah mengikat tangannya dengan perban, MC kembali merapikan bajunya. Dan di dalam ruangan itu ada anak kecil yang memanggilnya dan bertanya kenapa tangannya diperban. MC yang sudah lama tidak melihat Un Yuong pun mengusap kepalanya dengan lembut dan berkata, wah Un Yuong, kamu baru pulang dari sekolah ya? Un Yuong pun menanyakan keberadaan Bokyu. Sembari mengangkat bahunya, MC berkata bahwa dirinya tidak tahu. Un Yuong yang mendengar itu berkata bahwa Bokyu bukan orang yang jujur. Di sekolah, master pernah berkata bahwa orang yang tidak jujur bukanlah orang yang suci. MC yang mendengar itu memanggil sembari menaruh jari telunjuk di bibirnya dan berkata bahwa ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Un Yuong yang mendengar itu langsung menutup mulutnya. MC yang akan pergi ke suatu tempat berbicara kepada Un Yuong bahwa dirinya tidak akan kembali malam ini dan mengingatkan Un Yuong untuk tidak membaca buku sampai larut malam karena itu tidak baik untuk mata. Un Yuong yang mengetahui kalau MC ingin pergi, mengingatkan kalau malam hari sangat berbahaya dan jangan pergi terlalu jauh. MC hanya mengiyakan dan berkata bahwa dirinya akan segera kembali. Kita pun diperlihatkan di suatu tempat yang terlihat sangat mistis, dengan suasana yang remang-remang dan gagak di mana-mana, menambah suasana yang sangat horor. Di dalam sebuah pavilion, MC berkonsentrasi untuk menyerap ki yang ada di sekitarnya.
Dengan terengah-engah, MC bergumam kalau teknik demonic breath memang sulit di awal karena bisa menyebabkan sulit untuk bernafas. Dan kita diperlihatkan MC yang sudah mulai stabil dalam berkultivasi. Tak terasa, pagi pun akhirnya tiba, dan MC yang sudah menstabilkan ki-nya pun terbangun. Dengan senyum miring, MC merasa cukup puas dengan yang ia rasakan sekarang. Setelah menggerakkan jari-jarinya, MC berkata bahwa ini tidak terlalu buruk. Setelah selesai berkultivasi, MC meregangkan tubuhnya dan kembali ke penginapan. Dengan melompati tembok, MC masuk ke dalam penginapan. Karena merasa cukup lelah, MC ingin beristirahat dan kembali ke kamarnya. Setelah membuka pintu, MC terkejut dengan kehadiran ikan buntal yang sedang berbaring di lantai kamarnya. Dan MC berkata, kenapa bajingan ikan buntal ini mati di sini? Ikan buntal yang mengetahui ada pergerakan pun membuka matanya. MC yang melihatnya tidur merasa sangat kesal melihat ikan buntal yang ada di kamarnya.